10.000 pada Li Feng. Ada lebih dari 10 siluet Ling Li, dan mata mereka mencari di 4 tempat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Segera, seseorang menemukan anomali di lokasi pohon roh sebelumnya. Dengan suara jeritan ketakutan, Xie Yun berjalan cepat ke lubang dan melihat sinar cahaya yang terungkap di bawah. Kulitnya suram. Bagaimana dia tidak menyangka, ada tempat tersembunyi di tempat hantu ini. Untuk merebut pohon roh, mereka keluar dari sarang. Namun, mereka juga mengejar beberapa ratus li jauhnya sebelum mereka berhasil mengejar parit emas. Namun, pohon roh yang dibawa oleh parit telah layu. Terserah. Pada saat itu, awan jahat juga sangat marah. Pada saat ini, buah Dao Yuan tidak tegang, dan sekarang, bahkan pohon roh pun hancur. Pada saat itu, Xie Yun juga memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hatinya, dan kemudian membunuh si pembunuh di hadapan angin yang menggelegar dan yang lainnya mengikutinya. Pada akhirnya, di bawah pembantaian Xie Yun, pembangkit tenaga listrik dari aliansi monster guntur yang awalnya cocok dikalahkan dan melarikan diri. Meskipun kekuatan keseluruhan mereka hampir sama, barisan keluarga kekaisaran jahat besar memiliki 2 raksasa puncak lagi, dan awan jahat juga menggunakan ini untuk membiarkan raksasa puncak saling berpelukan, dan mereka menyakiti pembunuh raksasa biasa itu. Di bawah pembantaian awan jahat, Lei Lingfeng juga merasakan krisis, dan segera meninggalkan tubuh beberapa pembangkit tenaga kriket raksasa dan dengan cepat mundur. Saat ini, pohon roh telah layu, mereka tidak perlu bertarung dengan awan jahat. Mereka bahkan mati, apalagi 3 buah Dao Yuan semuanya ada di Qin Yichen dan Lei Yunyu. Secara umum, mereka perjalanan ini masih mengambil banyak keuntungan. Setelah Lei Lingfeng mengambil inisiatif untuk mundur, Xie Yun tidak mengejarnya lagi, tetapi kembali ke puncak 10.000 yuan. Karena dia tahu bahwa saat ini, hanya dengan menemukan Qin Yichen dan Lei Yunyu dan merampok buah Dao Yuan dari mereka, adalah prioritas utama. Meskipun Qin Yichen berharap Xie Yun akan kembali, dia jelas tidak berharap yang terakhir begitu cepat. Ini juga karena Xie Yun punya hati untuk membunuh, dan Lei Lingfeng tidak mau menerimanya. Disebabkan oleh lebih banyak pertempuran. Penatua hebat berkata mereka akan segera datang, tapi aku khawatir itu akan memakan waktu. Saat mendengar gerakan di atas, Lei Yunyu juga dengan cepat menghubungi Lei Lingfeng, lalu dia menatap Qin Yichen dengan ekspresi bermartabat. Mendengar ini, wajah Qin Yichen juga agak tak berdaya. Tampaknya Lei Lingfeng mengira mereka telah pergi dari sini, jadi mereka akan membiarkan awan jahat kembali. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa di tempat ini, 10.000 bui keluarga kekaisaran tetap menjadi harta yang nyata. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengarkan gerakan semakin dekat, Lei Yun mau tidak mau bertanya. Jelas, mereka sudah turun dari Xie Yun. Segera, mereka dapat menemukan keberadaan Earth Palace ini. Serang ke depan, temui mereka dengan Great Elder. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi kencang. Meskipun dia tahu bahwa ada lapisan formasi di mana awan jahat tidak bisa masuk sama sekali, tetapi formasi itu memiliki alat penghancur diri. 10.000 awan jahat mereka impulsif dan menyerang. Mereka yang berada di paling akhir formasi akan takut menjadi kerangka yang dibom tidak ada. Bahaya ini tidak boleh mereka ambil. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Lei Yunyu hanya mengangguk ringan dan tidak banyak bertanya, tetapi berdiri dengan tegas di belakangnya. Evil Yun, inilah istana bumi, harta karun sesungguhnya dari 10.000 keluarga kekaisaran. Pasti ada di sana. Segera, ada suara seruan dari luar. Qin Yichen, mereka juga dapat mendengar dengan jelas. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik, dan mereka menyelam dengan cepat. Pergi. Pada saat ini, Qin Yichen tidak lagi membuka kotak batu giok ketiga, tetapi langsung memasukkannya ke dalam cincin, dan segera mengedipkan mata pada Lei Yunyu, dan tubuhnya tersapu dari pintu Art Palace. Pada titik ini, awan jahat juga jatuh, melihat formula yang memancarkan gelombang kuat di depannya, wajahnya juga terlihat sedikit bermartabat. Melalui formasi itu, mereka dapat melihat pintu kuil yang tertutup di dalam, dan siapapun dapat menebak bahwa pintu kuil muncul di tempat seperti itu, dan pasti ada harta karun yang besar di dalamnya. Setelah beberapa saat hening, Xie Yun bergerak sedikit, dan seorang pengecut puncak maju, dan menepuknya ke arah formasi. Hai! Di bawah telapak tangan ini, formasi sedikit bergetar, tetapi dengan riak-riak, kekuatan itu sepenuhnya diimbangi. Di atas formasi, tidak ada tanda-tanda rusak sama sekali. Pada saat ini, mata Xie Yun sedikit membeku, karena dia melihat ada jalur garis yang tidak jelas mengalir di atas formasi ini. Formasi ini bisa menghancurkan diri sendiri. Melihat garis-garis itu, beberapa raksasa puncak tiba-tiba tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Mereka semua senior dari berbagai ras. Ada sejumlah kontak dengan formasi ini. Mereka juga tahu bahwa jika tidak ada metode khusus, hanya kekuatan orang-orang ini yang tidak dapat menghancurkan formasi ini. Yang lebih memusingkan bagi mereka adalah jika mereka terus menyerang dengan cara ini. Begitu ambangnya kritis, formula ini akan hancur sendiri. Ketika saatnya tiba,
Pembangkit tenaga listrik di sini. Saya khawatir tidak ada yang bisa bertahan. Namun dalam ekspresi mereka semua memiliki ekspresi serius. Melalui formasi, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pintu candi di dalamnya benar-benar terbuka. Dan segera, kedua sosok itu keluar darinya. Ini Qin Yichen dan Lei Yunyu. Sial, bagaimana mereka bisa masuk? Ups, pasti ada sesuatu di dalamnya. Mereka masih memiliki buah Dao Yuan. Ketika mereka melihat kedua sosok itu, semua wajah yang kuat tenggelam. Dan di mata mereka, ada kilatan niat membunuh yang kuat. Bajingan tua ini, aku benar-benar ingin memecahkan formula ini. Qin Yichen juga melihat awan jahat yang suram di luar, dan melihat garis-garis yang mengalir pada formasi di depannya. Dia juga menghela nafas dengan sedikit hati. Junior, serahkan buah Dao Yuan dan apa yang kamu dapatkan di dalamnya. Aku bisa membiarkanmu pergi. Melihat siluet yang muncul di seberang formasi, awan jahat itu juga menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan dan niat membunuh di hati. Berteriak dengan suara yang dalam. Kembali. Ketika Great Elder datang, saya tidak bisa membiarkan kalian semua lari. Qin Yichen mengangkat alis sedikit, dengan beberapa suara bercanda. Aku khawatir kamu tidak bisa menunggu sampai saat itu. Jika kamu harus memaksa orang tua, maka kamu akan selalu tinggal di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, Xie Yun juga tahu bahwa mereka ingin menunda waktu, tetapi dia tidak berniat memberikan kesempatan terakhir.